Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Reza dan Ibu Bulan. Oke, Oke, Pak Didi, kamu oke. tunangan itu dari mana, Pak? Saya dari Sragen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang kami hormati selaku Didi dan Pak Didi yang berbahagia dan mengikuti ujian komprehensif pada tahap ini. Kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan nantinya. Kemudian bisa dijawab secara singkat dan jelas oleh Pak Didi. Oh, itu. Baik, silakan Pak Didi berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Ya, oke. Pertanyaan dari saya, Pak Didi. Dengan kan sudah membuat modul ajar, penyusunan modul ajar ya. Ji, Bapak. Nah, seperti apa atau teori siapa dan bagaimana dengan penyusunan modul ajarnya itu dalam penerapan teori? Untuk teorinya lebih ke discovery, Pak. Dari menggunakan metode ini, PPL sama demonstrasi. Berikutnya terkait dengan pengembangan pembelajaran itu unsur pembelajaran yang kita rancang dan alur pembelajaran yang dengan rancang itu seperti apa? Alurnya yang pertama yaitu mempersiapkan tema pembelajarannya, kemudian perangkat pembelajarannya, kemudian mempersiapkan eh, judul dari pembelajaran, kemudian untuk mempersiapkan alat atau metode yang akan kita pakai, kemudian menyusun, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian menyusun rubrik penilaian. Kemudian TPACK-nya seperti apa? Untuk Pak, ini peserta didik memahami tentang modul belajar yang kita buat, Pak, agar mengerti. Kan kita mengambil judulnya kan tentang sujud sawi. Jadi tujuan dari pembelajarannya bahwasanya peserta didik dapat menganalisa baik pengertian, kemudian sebab, kemudian hukum dan hikmahnya dari beserta tata cara pelaksanaan dari sujud sawi itu. PBL-nya seperti apa, Pak? PBL-nya bahwasanya memberikan anak peserta didik masalah ketika terjadi kesalahan atau kekurangan misalkan dalam pengerjaan sholat. Nah itu bagaimana caranya untuk uh, untuk menangani permasalahan tersebut, misalkan kalau ada kesalahan atau kekurangan atau kelebihan dalam sholat gitu, Pak. Kalau PJBL-nya terkait dengan media dan LKPD, metode, materi ajar dalam komponen eh, modul ajar seperti apa? Medianya itu, Pak, kita menggunakan LCD, kemudian laptop, kemudian speaker, ya, seperti itu media pembelajarannya. Untuk metodenya kita menggunakan itu metode demonstrasi. Kemudian untuk materinya ya kita mengambil dari uh, buku pelajaran, kemudian dari internet, bisa dari e-book atau Google, Pak, gitu. Oke, terkait dengan instrumen pertanyaan atau instrumen penilaian, itu instrumen penilaian yang menstimulus anak berpikir itu yang bagaimana? Untuk instrumennya itu untuk memberikan pertanyaan Pak, itu istilahnya pemantik agar anak didik termotivasi untuk belajar tentang materi ini, Pak. Terkait dengan instrumen menstimulus, memberikan biar anak itu bisa dan mau berpikir kritis itu yang instrumen pertanyaannya yang seperti apa, Oh Pak? iya, oh iya, Pak. Biasanya begini, Pak. Anak-anak semuanya, apakah kalian mengerti tentang sujud? Uh, Sujud itu ada berapa? Ada apa saja? Sudah pernah melaksanakan? Nah, seperti itu, Pak. Terkait dengan penilaian, penilaian atau asesmen awal seperti apa? Untuk asesmen awal, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak di sekitar materi itu uh, seperti tadi, Pak. Bagaimana? Apakah pengertian dari sujud sahwi, karena kita mengambil materi tentang RPP-nya sujud sahwi kan seperti itu, Pak. Uh, untuk apa sujud sahwi itu dilakukan? Sebabnya apa yang menjadi sebab dilaksanakan sujud sahwi? Kemudian terkait dengan tes formatifnya seperti apa, Pak? Tes formatif bisa nanti ditanyakan pada saat proses pembelajaran, Pak. Seperti contoh misalkan, apabila terjadi kelebihan rakaat, eh, seperti halnya pada saat mengerjakan sholat zuhur misalkan, itu bagaimana langkah-langkah dari anak-anak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau instrumen assessment yang hot, kalau modul project P5 PPLA, Untuk proyek P5 PPRA kita ngambil ke bidang kewirausahaan, Pak. alurnya Alurnya yaitu dengan menentukan tema, kemudian topik dari proyek, kemudian mengaplikasikan, kemudian kan menghasilkan produk yang
dicapai Pak, yang akan kita rencanakan. Jelaskan dari PTK jenengan itu mulai dari pendahuluan kajian teori, terus metode penelitian dengan cara singkat. Ya, saya mengambil judul tentang motivasi peningkatan motivasi belajar siswa untuk belajar fikih dengan metode demonstrasi, yaitu dengan latar belakang bahwasanya pendidikan memang merupakan hal yang paling utama, Pak. Yang paling utama yang harus dicapai karena pendidikan yang bagus akan menunjukkan mutu kualitas peserta didik yang bagus pula dan berperan terhadap kemajuan negara kita. Nah, kemudian di dalam pembelajaran itu siswa perlu motivasi-motivasi untuk rajin untuk meningkatkan eh, kemauannya dalam belajar. Nah, dalam hal pembelajaran fikih, terkadang anak-anak itu melaksanakan ya, melaksanakan sebuah pembelajaran, sebuah ibadah, akan tetapi mereka itu sering melaksanakan, misalkan kami mengambilnya di dalam fikih itu dalam sujud ya Pak, ya, sujud sahwi. Nah, anak-anak itu sering melaksanakan karena mereka terkadang ketika menjadi makmum, kemudian mengerjakan sholat, nah, mengikuti imam. Setelah imam itu ketika ada kekeliruan, mereka imam tersebut melaksanakan sujud, lah makmum juga ikut. Nah, mereka itu belum paham akan apa yang dinamakan tambahan dari ibadah latih sujud itu. Makanya dari masalah tersebut kita eh, melakukan penelitian tentang itu pembelajaran sujud sahwi itu. Kemudian untuk metode yang kita gunakan yaitu metode demonstrasi, yaitu metode yang nantinya berpusat pada metode demonstrasi adalah metode pembelajaran di mana seorang guru atau murid atau seseorang dipaksa untuk melaksanakan kegiatan di depan kelas pada suatu proses tertentu, yaitu proses menyelesaikan permasalahan. Kemudian untuk metode juga kita untuk penelitian nanti kita mengambil eh, untuk variabelnya yaitu untuk motivasi belajar siswa dengan terutama pembelajaran fikih dengan menggunakan metode demonstrasi. Kemudian untuk populasinya kita menggunakan 36 murid kelas 8C. Kemudian untuk sampelnya kita mengambil 15 anak untuk dijadikan sampel penelitian. Demikian, Pak. Seperti apa kreativitas Bapak untuk menarik perhatian siswa, kemudian memotivasi siswa, serta supaya itu pembelajarannya nanti yang akan dilaksanakan akan menjadi bermakna. Kita menampilkan video tentang materi yang akan kita ajarkan, misalnya nanti video contoh dengan contoh dari materi yang akan kita ajarkan. Jadi kita mengajak peserta didik untuk melihat video tersebut, isinya tentang praktek, Pak, praktek ibadah, terutama tentang sujud sawi. Kita sampaikan dulu, Bu. Nanti kita akan mempelajari tentang materi tentang sujud. Nanti kita sujud itu ada 3 macam, anak-anak. Nah, itu ada sujud sawi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sujud syukur, sujud sawi. Maka untuk itu kita melihat video dulu tentang sujud sahwi. Ini nanti videonya ditampilkan secara lengkap dari awal sholat, kemudian terjadi kelebihan ini, atau hanya sujud sahwinya saja, atau bagaimana nih konsep videonya? Konsep videonya nanti kita tampilkan walaupun tidak lengkap, tapi kan pada saat misalkan kita ngambil contoh di ada sholat subuh itu, yang rakaat yang segini. Modul pembelajaran yang digunakan tadi apa? PBL ya? PBL artinya apa? Anak-anak saya berikan permasalahan kaitannya apabila misalkan dalam sholat duhur itu ada 2 tasyahud, Bu, itu yang karena ada 2 tasyahud, tetapi anak tersebut misalkan lupa tidak melaksanakan tasyahud awal, bagaimana menurut kalian, langkah kalian? Interaksi pembelajaran yang terjadi, yang direncanakan itu seperti apa saja? Interaksi dari siswa ke siswa, guru dengan siswa. Siswa ke siswa kan mereka nanti akan langsung timbul beberapa pertanyaan, akhirnya saling bertanya kan itu. Nanti bagaimana setelah disajikan untuk mempelajari materi, kemudian mereka bertanya dari teman ke temannya, bagaimana tentang permasalahan tersebut. Nah, dari guru juga begitu, Bu. Dari siswa ke guru, Ya, tentunya berarti mereka bentuk variasinya apa saja yang tanya jawab, Bu. tanya jawab? Ada Oke. lagi? Kemudian eh, mengemukakan pendapat siswa terkait Ada dengan lagi? tersebut. Kemudian umpan balik terhadap siswa yang lain. Apa lagi? Kemudian guru memberikan materi, menjelaskan tentang pengertian materi tersebut. Pemberian materi itu dilakukan setelah atau sebelum adanya pemberian masalah, Pak? Pemberian materi dilakukan setelah pemberian masalah. Jadi Ini berarti pemberian materi nanti ada di langkah keberapa dari PBL? ketiga, Ketiga itu apa toh? Untuk menyelidiki, apa ya, menyelidiki untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Itu kan siswa membutuhkan sumber belajar ya. Nah, dari mana saja ini sumber belajarnya yang direncanakan? Yang pertama yaitu dari buku paket, selanjutnya buku paket VKG. Yang kedua yaitu dari buku pendamping siswa yang diberikan. Kemudian yang ketiga melalui dari browsing internet, Bu.
Selanjutnya untuk media yang selain berbasis IT ada nggak Pak? Pemberian contoh di depan kelas, misalkan tentang misalkan pengerjaan sholat, kemudian ada yang keliru, disekenariokan gitu. Seperti itu. Jadi praktek. Langsung ya. Ya, Bagaimana cara Bapak untuk mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa? berikan contoh kejadian, di mana nanti siswa diminta untuk menganalisa kejadian tersebut. Setelah dianalisa, kemudian bagaimana peserta didik untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nanti secara spesifik permasalahannya apa? Oke. Kaitannya dengan ini sujud ini kesalahan tuh, misalnya Kesalahan ada dalam sholat ya. ya kesalahan atau kekeliruan atau kelupaan. Ya. Kan Oke, selanjutnya untuk soalnya sudah memenuhi unsur HUTS Pak. Untuk taksonomi Bloom itu mulai dari C1 sampai C berapa paling tinggi Pak? C1 sampai C6 Bu. C6 betul. Nah, yang HUTS itu yang C berapa? HOTS C5 ya Bu. C5 itu diantaranya ada lagi. Mulai C berapa? Mulai C5 sampai C6. Mulai C4. Oh, C4. Oke, nanti dipastikan kembali soal-soalnya dominan C4 ke atas ya. Siap. Silakan dibaca surat Luqman yang bagian atas Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqshid fi masjika waqbud min sautika. Inna ankaral aswati la sautul hamid. Dituliskan surat Al-Fil ayat pertama. Oke, cukup Pak. Ujian atas Pak Didi Harmoko sudah selesai. Silakan bisa memberikan closing statement-nya. Bapak Reza dan Ibu Wulan yang saya hormati, terima kasih telah menguji saya. Tentunya banyak kekeliruan dan kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih atas masukan-masukannya. Insya Allah akan saya perbaiki agar kinerja saya, terutama di dalam pendidikan, semakin hari semakin baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.